mahasiswa semester 1 Prodi Komputerisasi Akuntansi dengan dosen pemampu Bapak Fauzi Eskom MM. Kali ini saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas saya dari mata kuliah pengantar teknologi informasi. Materi kali ini yang saya bahas yaitu ada 4. Materi yang pertama yaitu pengenalan komputer, yang kedua perangkat keras, yang ketiga perangkat lunak, dan keempat basis data atau database. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama yaitu pengenalan komputer. Apa itu komputer? Komputer adalah bahasa Latin yang berarti menghitung. Komputer memang berfungsi sebagai alat hitung manual seperti Sampoa. Namun seiring perkembangan teknologi, komputer berinovasi menjadi mesin elektronik yang canggih yang dapat melakukan berbagai macam tugas. Yang berikutnya ada fungsi komputer. Fungsi komputer yang terbagi atas 5, yaitu yang pertama ada melakukan perhitungan, yang kedua pengelolaan data, yang ketiga menjalankan program, yang keempat menampilkan informasi, dan yang kelima berkomunikasi. Ada juga komponen-komponen komputer yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu 1. Hardware atau perangkat keras, 2. Software atau perangkat lunak, dan brainware atau perangkat manusia. Berikutnya juga ada banyak manfaat dari komputer, yaitu yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas, dan yang kedua mempermudah komunikasi, yang ketiga memperluas akses informasi dan memberikan hiburan. Dan yang terakhir ada juga dampak negatif dari komputer, yaitu isolasi sosial. Penggunaan komputer yang berlebihan dapat menyebabkan isolasi sosial dan kurangnya interaksi antar manusia. Dan adanya juga dampak buruk bagi kejahatan dunia maya, yaitu komputer dapat melakukan penipuan dan pencurian data. Sekarang kita masuk pada materi yang kedua, yaitu perangkat keras atau hardware. Pengertian dari perangkat keras adalah komponen fisik komputer yang dapat kita lihat dan sentuh. Anatomi dasar komputer yang penting antara lain yaitu 1. Central Processing Unit atau CPU. CPU adalah otak komputer yang memproses instruksi dan data. Ada juga arithmetic atau login unit. Yang kedua, memori. Yang pertama, main memory, dan ada juga secondary memory. Dan yang ketiga, ada input atau output devices. Yang pertama yaitu keyboard, ada juga microphone dan scanner, monitor, printer, dan speaker. Ada juga komponen dasar komputer, perangkat keras, yaitu yang pertama CPU atau pengolah data, yang kedua motherboard atau papan sirkuit, yang ketiga ada RAM atau memori utama, dan yang keempat ada hard disk atau power supply. Kemudian ada perangkat lunak antara lain yaitu sistem operasi, 2 program aplikasi, dan ada juga perangkat input atau output yaitu ada keyboard, mouse, monitor, speaker, dan printer. Ada perangkat output yaitu printers. Ada 2 tipe umum printers, yaitu yang pertama laser, menggunakan laser yang diterapkan di kertas, dan yang kedua ada inject, yaitu menyemprotkan tinta. Ada juga contoh perangkat output lain yaitu 1. 3D printer, 2. Perangkat virtual reality atau dapat berupa output dan memberikan input, dan yang ketiga ada digital audio player atau e-book reader. Di sini ada juga server, mainframe, dan superkomputer. Yang pertama yaitu server. Server adalah komputer yang dapat diakses oleh banyak pengguna untuk menjelaskan tugas tertentu seperti fungsi jaringan dan aplikasi internet. Dan yang kedua ada mainframe. Mainframe adalah sebuah komputer besar dan cepat yang diakses oleh banyak pengguna sekaligus, namun memiliki skalabilitas yang lebih rendah daripada server. Dan yang ketiga ada superkomputer. Superkomputer adalah sebuah sistem komputer yang terdiri dari banyak komputer dengan spesifikasi tinggi dan sangat cepat sehingga memiliki kecepatan proses yang tinggi. Biasanya digunakan untuk riset dan tugas lain yang sangat kompleks. Ada juga server farm, data center, dan grand computing. Yang pertama yaitu server farm adalah kumpulan server yang beroperasi bersama-sama dalam sebuah gedung atau ruangan. Yang kedua ada data center adalah sebuah tempat bangunan atau ruangan yang dirancang dengan mempertimbangkan kontrol akses dan iklan yang sesuai dengan server yang dioperasi di tempat tersebut. Yang ketiga ada grand computing. Grand computing adalah program yang diimajinasi oleh banyak pihak yang berfokus pada peningkatan efisien dan menekankan efek buruk dari produk sistem informasi kepada lingkungan dengan memperhatikan perencanaan pembuatan,
pengoperasian dan pembuangan produk sistem informasi. Materi yang ketiga yaitu perangkat lunak. Perangkat lunak adalah sekumpulan program komputer yang mengatur fungsi dan kerja perangkat keras. Ada beberapa tipe software, yaitu yang pertama, sistem software berperan dalam mengkoordinasi aktivitas dan fungsi perangkat keras dan perangkat komputer lain, yaitu sistem operasi, utilitas, dan mediaware. Dan yang kedua ada application software. Application software program komputer yang membantu pengguna untuk menyelesaikan permasalahan komputer. Ada juga jenis perangkat lunak dan fungsi perangkat lunak. Jenis perangkat lunak antara lain yaitu yang pertama, sistem operasi. Ada Windows, Linux, dan macOS. Dan yang kedua ada aplikasi Microsoft Office dan Google Chrome. Yang ketiga ada bahasa pemrograman, yaitu ada Java, Python, dan C++. Dan yang keempat ada perangkat lunak utilitas, yaitu antivirus. Yang kelima yaitu perangkat lunak edukatif, yaitu ada software pembelajaran. Dan yang keenam ada perangkat lunak produktivitas, yaitu ada software pengelola kata. Dan ada juga fungsi perangkat lunak. Yang pertama yaitu mengendalikan perangkat keras, yang kedua mengolah data, yang ketiga membuat dokumen, yang keempat berkomunikasi, yang kelima menghibur, dan yang keenam yaitu menganalisis data. Selanjutnya yaitu basis data. Basis data adalah kumpulan data yang terorganisir, terstruktur, dan terintegrasi sehingga memudahkan pengolahan, pengambilan, dan penggunaan data. Basis data juga memiliki karakteristik data, yaitu yang pertama integritas data, yang kedua ketersediaan, yang ketiga kerahasiaan, yang keempat kendalaan, dan yang kelima skalabilitas. Ada juga fundamental data, yaitu ada bit, digit biner yaitu 0 atau 1. Kemudian ada byte yaitu 8 bit. Kemudian ada karakter. Karakter blok penyusun dasar dari sebagian besar informasi, terdiri dari huruf besar, huruf kecil, digit angka atau simbol khusus. Kemudian ada field. Biasanya berupa nama, angka, atau kombinasi karakter yang mendeskripsikan aspek objek, aktivitas, atau individu. Yang kemudian ada file. File adalah kumpulan dari rekod yang terkait. Kemudian ada identitas, atribut, dan key. Identitas yaitu benda, orang, tempat, atau benda yang datanya dikumpulkan, disimpan, dan dipelihara dalam basis data. Contohnya pegawai, produk, pelanggan. Kemudian ada atribut. Atribut adalah karakter dari suatu identitas. Contohnya NIP, nama depan, nama belakang. Dan primary key yaitu field atau sekumpulan field yang secara unik. Contohnya seperti NIP, NIM, atau NIK.